Shalom semuanya, adik-adik sekolah minggu. Gimana nih kabarnya nih? Udah seminggu hari ini kita sudah saatnya untuk beribadah lagi. Sebelum beribadah, kita siapkan dulu yuk Alkitab kita, buku tulis kita, agar ada yang sesuatu yang penting bisa kita catat. Nah, sebelum kita beribadah, mari kita memuji Tuhan dulu dengan semangat. Sebentar, abang cari gitar dulu ya. Nah, kita akan nyanyi lagu Anak Monyet dan disambung dengan Happy Yaya. Tapi abang ada lirik yang nggak tahu, nanti dibantu ya sama adik-adik ya, diisi ya. Oke, kita nyanyi yang pertama lagu Anak Monyet dulu. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam, anak burung di dalam, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya, panjang hidung namanya, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu. Sekali lagi ya. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam, panjang muka namanya, panjang hidung namanya, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu. Sambung lagu Happy Yaya ya. Happy Yaya, Happy Yeye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi apa? Siang jadi, malam jadi, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi yuk. Happy Yaya, Happy Yeye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi, malam jadi, cintaku semakin mendalam. Terima kasih adik-adik, selamat mengikuti rangkaian ibadah selanjutnya. Sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu di siang hari ini Bapak. Berkati ibadah ini ya Bapak, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Tuhan, saya mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Berikan mereka kesehatan, kesabaran, dan cukupkanlah semua kebutuhan mereka ya Bapak. Dan begitu juga saya berdoa untuk orang tua mereka ya Bapak. Berikan mereka kesabaran untuk mendidik anak-anaknya Bapak, dan cukupkanlah juga kebutuhan mereka ya Bapak. Dan kami serahkan hati kami dan hidup kami untuk kemuliaan-Mu ya Bapak. Dan begitu juga Tuhan, saya mau berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu ya Bapak, yang sedang bekerja, atau yang sedang mencari kerja, atau yang sedang kuliah, atau yang sedang mencari jodoh. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Dan begitu juga Tuhan, berikanlah inang pendeta kesehatan, dan amang pendeta berikan mereka kesehatan juga ya Bapak, supaya untuk tetap melayani-Mu setiap minggunya Bapak. Dan begitu juga Tuhan, saya berdoa untuk yang berulang tahun Tuhan di hari Minggu ini ya Bapak. Berikan mereka kesehatan dan panjang umur, dan untuk tetap melayani-Mu ya Bapak, dan untuk tetap selalu setia kepadamu ya Bapak. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami untuk duduk diam dan mengerti apa yang diceritakan oleh kakak-kakak kami nanti ya Bapak. Dan ampunilah segala dosa kami ya Bapak, supaya kami layak di hadapan-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih hari ini? Yuk sekarang kita dengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Yuk, mari kita berdoa. Selamat siang Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan yang telah selalu Tuhan berikan kepada kami. Tuhan berkatilah Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu pada siang hari ini.
Tuhan berkati dari awal pertengahan hingga akhir, dan Tuhan berkatilah Tuhan, Allah Tua kami yang membimbing kami dalam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Haleluya, amin. Amin adik-adik. Nah sekarang buka Alkitabnya di Matius 2 ayat 1 sampai 12. Yuk, sudah adik-adik? Nah kita baca ya bersama-sama ya. Yuk, 1, 2, 3. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia, beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam, Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, adik-adik, kita akan ceritakan firman Tuhan mengenai orang Majus dari timur, adik-adik. Nah, jadi adik-adik, ini temanya pintar. Apa adik-adik temanya pada minggu ini? Itu pintar. Wah, pasti kakak yakin adik-adik semua pintar-pintar ya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita kan sudah baca nih firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 2 ayat 1 sampai 12. Nah, dengan perikop ya tadi, orang-orang Majus dari timur. Kisahnya adalah adik-adik nih, mau penasaran ya kisahnya ya? Kisahnya adalah di mana ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia, adik-adik. Nah, waktu itu orang Majus itu sebelumnya itu mereka melihat bintang apa nih, kan bintang timur nih, adik-adik. Mereka lihat bintang timur. Nah, dari mana orang Majus tahu itu? Karena orang Majus itu adalah ahli astronomi, adik-adik. Agama non-Yahudi yang mengamati bintang dan mengambil kesimpulan bahwa seorang raja agung dari bangsa Yahudi sudah lahir, dan mereka memutuskan untuk pergi ke Betlehem untuk memberi penghormatan loh kepada Tuhan Yesus loh. Nah, kedatangan orang Majus itu merupakan penggenapan dari apa yang sudah dituliskan pada Mazmur 72 yang mengatakan bahwa raja-raja Arab akan memberikan persembahan khususnya emas dan menyembah dia. Dianya siapa, adik-adik? Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, kelahiran Tuhan Yesus itu tersiarlah sampai ke orang-orang di timur Yerusalem. Yesus yang lahir itu menggemparkan suasana kerajaan Herodes dengan berita yang dibawakan orang-orang Majus.
Nah, dengan orang-orang Majus yang telah memiliki penglihatan yang baik untuk meneliti bintangnya, melalui mereka Allah memperkenalkan Yesus sebagai Raja atau Mesias yang akan menyelamatkan umatnya. Ketika orang-orang Majus itu berkata, di manakah dia? Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Wah, di sini pun sampai mereka benar-benar memastikan itu bintang timur, adik-adik. Sudah pasti itu bintang timur di mana Raja Agung telah lahir. Nah, setelah itu adik-adik mereka mulai mencari tepatnya bintang timur itu. Nah, lalu mereka mencarilah orang Majus ini untuk menemukan tempat kelahiran Tuhan Yesus, adik-adik. Menuju sampai saatnya Herodes begitu terkejut bahwa orang yang bukan bangsanya pun datang loh untuk menyembah Tuhan Yesus yang baru lahir itu. Herodes tahu benar bahwa mereka adalah ahli dalam perbintangan. Tapi dia masih begitu penasaran dengan bertanya kepada imam kepala dan ahli Taurat. Dan jawabnya mereka pun benar merujuk pada pendapat orang-orang Majus tersebut. Nah, orang Majus atau orang bijak dari raja-raja dari timur sering dianggap sebagai orang yang di kerajaan Media. Mungkin disinilah Matius menyatakan mereka datang dari timur ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan Yesus. Dan bintang yang datang dikenal sebagai bintang Bethlehem. Nah, saat orang Majus itu mulai berjalan, nah tiba-tiba orang Herodes ini tahu dari para imam, maka kembalilah Herodes memanggil orang Majus merencanakan yang jahat terhadap Tuhan Yesus, adik-adik. Namun Allah tidak tinggal diam. Nah, saat itu orang Majus itu sudah sampai nih adik-adik. Nah, orang Majus itu memberikan emas, kemenyan, dan mur. Nah, orang Majus itu memberikan persembahan yang sangat mahal kepada Tuhan Yesus loh. Emas itu merupakan persembahan yang hanya layak diterima oleh raja. Itu artinya bayi yang lahir itu adalah seorang raja yang agung. Kemenyan itu adik-adik seperti getah dari pohon balsam yang dipakai sebagai obat dan artinya dia akan memulihkan dan menyembuhkan umatnya. Kemenyan adalah lambang di mana Tuhan Yesus itu yang datang ke dunia itu untuk mempersembahkan seluruh hidupnya untuk kemuliaan Bapa di sorga dan bagi keselamatan umat manusia. Nah, Yesus itu adalah imam besar, dan sebagai imam besar tugasnya adalah sebagai pendoa syafaat bagi umatnya. Melalui doa syafaatnya ini kita akan mendapat pertolongan dan kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Dan mur itu adik-adik getah yang rasanya pahit dari pohon mor yang aromanya sangat wangi melambangkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Di mana tubuhnya diurapi mur yang sangat wangi saat pemakamannya. Mur adalah ramuan yang digunakan dalam penguburan. Sehingga persembahan yang dibawa orang-orang Majus itu adalah simbol kehidupan, karakter, dan misi Yesus Kristus. Ia adalah seorang raja loh, yang patut kita muliakan. Dia adalah imam yang senantiasa menolong, memulihkan, dan berdoa bagi kelemahan-kelemahan kita. Sehingga kita mampu menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Ini dapat di Roma 12 ayat 1 adik-adik ya. Dan kematiannya akan membawa kemenangan sejati kepada kita setelah melewati kematian dan kembali dimahkotai dengan emas surgawi. Nah, walaupun begitu adik-adik, orang Majus ini setelah tahu ya adik-adik ya, Allah itu tidak tinggal diam. Nah, melalui mimpi orang Majus ini adik-adik yang pintar, Allah itu memperingatkan mereka agar kembalinya menemui bayi itu tidak kembali lagi kepada Raja Herodes. Hal ini dapat dilihat di Matius 2 ayat yang terakhir adik-adik, 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi oleh Tuhan Allah supaya jangan kembali kepada Herodes, maka orang Majus ini pulang ke negerinya melalui jalan lain.
Karena mereka tahu rencana Tuhan dan Allah tahu rencana jahat dari Herodes. Dengan itu adik-adik, dari kepintaran yang kita miliki, hendaknya kita persembahkannya untuk Tuhan dan mempergunakannya yang baik-baik. Jika kita pintar adik-adik, berhikmat, janganlah kita menjadi seorang yang menyombongkan diri loh adik-adik loh. Tetap rendah hati, tetap mau berbagi, tetap bertanya, dan tidak mudah dipengaruhi oleh situasi yang mencoba untuk menjatuhkan. Seperti orang Majus, dia tidak mau lagi datang ke Herodes. Mereka pulang lewat jalan lain. Nah, tentu anak yang pintar akan selalu memberikan persembahan yang terbaik loh. Berarti kita harus memberikan persembahan kita yang baik kepada Tuhan Yesus. Jangan asal-asalan. Ya adik-adik ya, apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu untuk hanya memuliakan nama Tuhan saja. Adik-adik. Saat kita belajar juga untuk memuliakan nama Tuhan. Seperti kita bersihin rumah. Itu juga salah satu bentuk kita memuliakan nama Tuhan. Jadi begitu adik-adik untuk firman Tuhannya kali ini. Nah, semoga firman ini dapat melekat di dalam hati dan pikiran kita. Dan Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Untuk itu, sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Yuk, mari kita berdoa. Selamat siang Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu karena Engkau telah membimbing kami dalam mendengarkan sedikit firman-Mu ya Bapak. Kira firman-Mu dapat melekat dalam hati pikiran kami. Berkatilah Tuhan setiap apapun yang kami kerjakan Tuhan, dan juga Tuhan berikan hikmat-Mu kepada kami Tuhan, sehingga kami menjadi pintar Tuhan, pintar untuk pintar di hadapan-Mu ya Bapa, di mana kami tidak terjerumus dalam dosa ya Tuhan Yesus, tidak sombong, tidak iri hati, mau berbagi ya Bapa. Dan itu semua kami lakukan untuk nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami ya Bapa. Dan Tuhan, ampunilah kami segala dosa kesalahan kami Tuhan. Juga ampuni saya juga Tuhan, mungkin ada kesalahan kata dalam memberitakan firman-Mu Tuhan, kira Tuhan ampuni. Dan juga anak-anak sekolah minggu juga Tuhan selalu berkati beserta orang tuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur ya Tuhan. Haleluya, amin. Sekian firman Tuhan pada minggu ini, kakak harap firman-Nya dapat melekat dalam kita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai jumpa. Shalom adik-adik. Wah, kita sudah di penghujung acara nih. Ayo kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Ku Mau Cinta Yesus. Nyanyi bersama ya adik-adik. Ku mau cinta Yesus selamanya.
adik-adik. Tak terasa ya, sekarang sudah di penghujung ibadah kita hari ini. Gimana ibadah hari ini? Seru nggak? Pasti seru dong. Oh iya, jangan lupa ya, selalu jaga kesehatan dan juga memakai masker dan membawa hand sanitizer bila keluar rumah. Dan jangan lupa juga cuci tangan sehingga kita terbebas dari virus. Dan jangan lupa minggu depan kita ibadah lagi ya. See you next week. Shalom. Nah, kan tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, tadi juga kalian sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan menyelesaikan ibadah kita. Semua sudah siap-siap untuk menyelesaikan ibadahnya? Ya, ayo kita lipat tangannya ya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa dan Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas pada hari ini Tuhan, kami telah menyelesaikan ibadah kami ya Bapa. Bapa, kiranya Tuhan memberkati kami selalu, berkati juga Tuhan guru-guru sekolah minggu dan juga yang pendeta yang membimbing kami dan melayani kami Tuhan setiap ibadah sekolah minggu online ini ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan, pulihkanlah bangsa kami ya Bapa. Kami sangat rindu ya Bapa bersekutu memuji memuliakan nama-Mu di gereja kami Tuhan. Tuhan kiranya segera memulihkan Indonesia Bapa, agar kami bisa berkumpul bersama-sama saudara-saudara seiman kami ya Bapa. Tuhan, dengarkanlah kerinduan kami ini ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah adik-adik kami. Allah kiranya selalu berkati, walaupun mereka sekolah online Tuhan, tapi tidak mengurangi kapasitas belajar mereka ya Bapa. Berkati juga guru-guru yang akan menyampaikan pelajaran mereka ya Bapa, kiranya Tuhan berikan hikmat kepada kami. Terima kasih ya Bapa, semoga kami akan menyelesaikan ibadah kami pada hari ini. Allah selalu memberkati dan melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke semuanya, terima kasih ya sudah ibadah sekolah online pada hari ini. Dadah.